Perkenalkan, nama saya Prasetyo Usman. Saya mahasiswa Universitas Pembangunan Indonesia, Manado, jurusan Pertanian Agribisnis semester 6. Dan pada saat ini saya akan menjelaskan sedikit tentang analisis laporan keuangan. Yang pertama yang saya akan jelaskan adalah pengertian analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan adalah suatu proses penelitian laporan keuangan beserta unsur-unsurnya yang bertujuan untuk mengevaluasi dan memprediksi kondisi keuangan perusahaan atau badan usaha, dan juga mengevaluasi hasil-hasil yang telah dicapai perusahaan atau badan usaha pada masa lalu dan masa sekarang dan masa yang akan datang. Berikut analisis common size. Analisis common size adalah yang disusun dengan menghitung tiap-tiap rekening dalam laporan laba rugi dan rencana menjadi proporsi dari total penjumlahan dari total aktiva. Itulah analisis common size. Dan berikut adalah analisis rasio. Pengertian analisis rasio. Analisis rasio adalah analisis yang menghubungkan perkiraan neraca dan laporan laba rugi terhadap suatu dengan yang lainnya, yang memberikan gambaran tentang sejarah perusahaan serta penilaian terhadap suatu perusahaan tertentu. Analisis rasio keuangan memungkinkan manajer keuangan meramalkan reaksi para calon investor dan kreditur dapat ditempuh untuk memperoleh dana. Manfaat rasio, yaitu manfaat rasio itu ada dua: membantu penganalisis untuk mengetahui keadaan perkembangan keuangan perusahaan yang bersangkutan. Berikut kategori analisis rasio. Kategori analisis rasio itu dia ada 5. Yang pertama, rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mengetahui kewajiban jangka pendeknya, termasuk bagian dari kewajiban jangka panjang yang telah berubah menjadi kewajiban jangka pendek. Yang kedua yaitu rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas adalah suatu rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan total aktiva maupun modal sendiri. Berikut yang ketiga yaitu rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk membayar semua utang-utangnya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Yang berikut rasio aktivitas. Rasio aktivitas adalah untuk mengukur sejauh mana efektivitas perusahaan dalam menggunakan sumber dayanya. Yang keempat, rasio pasar. Rasio pasar mengukur harga pasar relatif terhadap nilai baku. Ya, hanya itu penjelasan saya sedikit tentang analisis laporan keuangan. Dan pada saat ini saya akan mengajak teman untuk masuk atau mendaftar di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Di sana itu sudah ada
5 jurusan. Jurusan yang pertama yaitu jurusan saya sendiri, pertanian agribisnis, ada juga keperawatan, hukum, fisip, dan teknik. Dan saya hanya mau sampaikan kepada teman-teman, adik-adik atau saudara, kalau di Universitas Pembangunan Indonesia itu jurusan pertanian agribisnis sudah diakreditasi B. Jadi bagi teman-teman saudara, siapapun, tidak perlu ragu lagi untuk mendaftarkan diri di Universitas Pembangunan Indonesia jurusan pertanian karena sudah diakreditasi B. Jadi mari mendaftar di Universitas Pembangunan Indonesia. Sekian dan terima kasih.